masa jabatan Presiden Joko Widodo segera berakhir dan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto pun memiliki program yang cukup selaras dengan Presiden Joko Widodo. Salah satu di antaranya terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat presiden terhadap DPR. Namun hingga jelang masa jabatannya lengser dan sidang terakhir paripurna, Undang-undang perampasan aset ini belum disahkan. Ini artinya Undang-Undang perampasan aset akan dibahas pada periode Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tentunya ini sangat disayangkan dikarenakan memang Undang-Undang perampasan aset ini dinilai sangat penting dilakukan di Indonesia. Undang-Undang perampasan aset memang harus dan wajib disahkan di tanah air untuk mengentaskan kasus korupsi di Indonesia dan memang untuk senjata recovery aset negara atau pengambil alih aset negara yang memang telah diambil oleh para koruptor. Tentunya kita berharap Bapak Prabowo Subianto segera memberikan dampak yang positif dan signifikan untuk penanganan kasus korupsi di Indonesia. Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Beserta kita hilangkan kemiskinan sidang dari bumi Indonesia. Paripurna pada siang hari ini. Yang pertama yang berkaitan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2024, saya nanti minta langsung ke Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini. Yang paling penting satu aja, untuk urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan
bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak